Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ulasan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara, terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah seperti bangsa Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang amat tinggi yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran. Dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia pada dunia, maka Indonesia dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Bagi negara yang belum merdeka, maka pengumuman proklamasi kemerdekaan pada dunia adalah suatu impian yang sangat didamba-dambakan. Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Sama halnya dengan negara dan bangsa Indonesia yang dimana sejarah proklamasi kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal, seperti menggunakan rumah Laksamana Muda Maida, pemilihan naskah proklamasi, dan lain sebagainya. Namun, sebelum membahas tentang sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sebaiknya kita kenali terlebih dahulu apa arti dan makna daripada proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Dengan mengetahui proklamasi kemerdekaan, maka kita bisa merasakan kemerdekaan pada suatu negara berikut pengertian proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Pengertian proklamasi kemerdekaan. Istilah proklamasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu proclamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah mengumumkan yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut akan hanya ditujukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi kemerdekaan yang terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsanya. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Namun, untuk mencapai proklamasi kemerdekaan tersebut, perjalanannya tidaklah mudah seperti yang dirasakan dan dialami oleh bangsa Indonesia, di mana terdapat berbagai jejak perjuangan nasionalisme, dan salah satunya adalah yang terjadi di Surabaya,
yang dirangkum dalam sebuah buku jejak nasionalisme, Surabaya Akbar Pergerakan Kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan tak ternilai harganya. Menjadi hal istimewa karena untuk mencapai dan meraihnya, suatu bangsa dan negara harus berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai titik darah penghabisan, dan harus rela mengorbankan banyak hal. Namun, tahukah kamu siapa yang memberitakan proklamasi kemerdekaan RI hingga dapat tersebar ke seluruh dunia? Sosok Muhammad As'ad Shahab yang mendirikan Arabian Press Board APB. Cari tahu itu semua pada buku sang penyebar berita proklamasi RI di bawah ini. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang, namun pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maida. Dan bagian ketiga peristiwa Rengkas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang malah terbelakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Supaya lebih jelas, mari kita simak ulasan 1. Pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesarnya sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu, atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyoningrat dan Insinyur Soekarno beserta Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. 1. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). 3. Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa, kemudian disusul pulau-pulau lainnya. 4. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan yang terjadi di dalam seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka, namun
Pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Pertemuan Soekarno-Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maida. Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maida untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara Angkatan Darat yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda. Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Muhammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia yang dirangkum dalam buku karya lengkap Bung Hatta, buku Kemerdekaan dan Demokrasi. Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Muhammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut. Ketika menerima pertemuan dengan rombongan tersebut, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI. Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maida yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks atau proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, serta disaksikan oleh Soekarni, Dia Sudiro, dan Sayuti Melik. Pada saat merancang teks proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif. Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, dan Soekarni Sudiro dan Sayuti Melik, mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendata Nishijima masih diagungkan. Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor Jenderal Laut Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan Jerman. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pengasan Timur nomor 56. Peristiwa Rengas Dengklok. Pada awalnya, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu. Tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung, sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia agar segera dikumandangkan. Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Khairul Saleh melakukan rapat, dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan Wikana dan Darwis agar segera bertemu dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dengan meminta proklamasi kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945. Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo, maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat. Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dan pembicaraan dengan Soekarno dan Muhammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Khairul Saleh, Yusuf Kunto, Surahmat, Johan, Nur, Singgi, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muardi. Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut, sehingga membuat suasana rapat menjadi memanas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Siundako, Singgi, dan kawan-kawan dari Peta Jakarta. Soekarni dan Yusuf Kunto mendampingi Siudanco Singgi dan menjalankan tugasnya. Menurut Singgi, Rengkas Dengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Maka pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengkas Dengklok. Saat di Rengkas Dengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Muhammad Hatta segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awalnya, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ingin melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subarjo, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subarjo dan Sudiro. Penyebaran teks proklamasi. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia. Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Pulau Jawa. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan penuh dengan perjuangan. Salah satu orang yang berjasa dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan yaitu adalah Yusuf Rono Piro. Yusuf Rono Dipuro yang membuat pemancar radio baru setelah kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk. Perjuangan penyebaran berita proklamasi juga dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 membuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain menyebarkan berita proklamasi melalui media massa dan pemancar radio, berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Para utusan tersebut antara lain Teku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Sunda Kecil Bali, dan Ahmad Hamidan dari Kalimantan. Itulah kisah singkat pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.